Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kita hari ini. Sebelum kita dengar sapaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ibu Bapak, ucapan ini berasal dari sebuah perjumpaan yang istimewa. Kata-kata tersebut bukanlah kata-kata Paulus, bukan juga kata-kata Petrus, melainkan tutur ujaran Ananias kepada Paulus. Dalam pasal 22 ini, Paulus sedang berkhotbah di hadapan orang Yahudi, dan dia bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dari semula dia beragama Yahudi, hingga sekarang dia menerima Kristus sebagai juru selamat. Dia cerita tentang perjalanannya berjumpa dengan Kristus waktu dia berjalan dari tempat tinggalnya menuju Damsyik. Kemudian setelah perjumpaan itu matanya buta 3 hari. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang Yahudi yang saleh, yang kemudian berkata-kata kepada dia dan matanya menjadi celik. Lalu dia bisa melihat. Lalu disinilah Ananias berkata kepada Paulus bahwa Allah nenek moyang Yahudi telah menetapkan kamu Saulus, nama sebelum Paulus, jadi saksi Kristus katanya. Lalu kemudian Ananias melanjutkan, tunggu apa lagi Paulus? Kenapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis, ujarnya. Inilah memori di mana Paulus pertama kali mengubah arah hidupnya 180 derajat dari seorang penindas pengikut Kristus, orang Kristen, menjadi pekabar Injil. Lalu kemudian dia bertemu dengan Ananias, seorang yang saleh. Semuanya itu masih terkenang dengan baik bagi Rasul Paulus. Momen tersebutlah yang menjadi inspirasi dan kekuatan Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus. Ibu Bapak yang terkasih, di waktu-waktu yang akan datang, bisa saja kita menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan iman. Entah itu kesempatan mendapat uang yang besar dari hal-hal yang tidak benar, atau kesempatan memilih meninggalkan Kristus demi promosi jabatan, atau menanggalkan iman demi calon pasangan yang parasnya ganteng atau cantik. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan iman tersebut, ingatlah saat kita pertama kali merasa sangat terberkati menjadi Kristen, atau putar ulang di dalam pikiran kita khotbah atau pelayanan pendeta terdahulu yang membuat Anda pertama kali tersentuh dan terpanggil untuk menjadi murid Kristus. Disitulah masih tersimpan kekuatan kita, sumber kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan iman, untuk senantiasa menjadi saluran berkat dan untuk bersaksi sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar tetap mengingat janji baptisan kami. Mengapa kami memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, dan kami merasa terberkati menjadi Kristen.
Bantulah kami memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi berduka saat ini. Kiranya Tuhan yang menghibur hati mereka. Bagi saudara kami yang sekarang juga dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, membawa mereka kepada kesembuhan. Tahirkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.